Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Wahyuni. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan PRPJ pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Berikut ini video PRPJ saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Nah, ketua kelas kita Rifki hari ini tolong bantu teman-temannya mimpin doa ya. Ya, baik Bu. Ya teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran sejarah hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok salamnya lemes gitu? Apa karena udah siang ya pelajarannya ya? Tadi Bu, Ini habis olahraga Bu, aduh. tadi ini Bu, Udah makan belum? ketinggalan bekal aku Bu di rumah, jadi ngabluknya. Udah makan Bu, tapi lapar lagi Bu. Olahraga Bu, tadi tes, aduh. Lemes ya? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ibu. Ibu gimana Ibu? Ibu juga sehat, alhamdulillah. Walaupun cuaca lagi jelek, tapi alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum kita mulai juga, kerapiannya gimana nih? Yang cowok-cowok bajunya udah masuk ke dalam belum? Tadi habis olahraga, Bu. bajunya keluar. Udah rapi. Ya, Bu. Udah Bu, Iya, Bu, ya. udah. Ya. Pajar nggak pakai sabuk, tapi sabuknya kemana Pajar tuh Bu? Ini aduh, Fajar. Ricky ini suka comel ya, suka bilang-bilang gitu kan. Enggak Bu, ini tuh kemarin ini apa hilang sama Grace gitu kan, kata terus Cepu, Rifki cepu. ya Ricky cepu ini ya. Kan buat disiplinnya Bu ya, gimana sih? Iya. Cari muka ini Ricky ini, cari muka ini ke guru biar dapat nilai Kenapa bagus. sih mukanya kok dicariin hilang mukanya? Mukanya banyak Bu. Mukanya banyak. Kebersihannya gimana? Coba lihat kanan kiri ada sampah nggak? Kelasnya. Jajannya tadi. Bu, di kolong meja Ricky Bu, aduh itu lihat tadi makan Aduh. gorengan Bu, masa dia gorengannya dibuang di kolong Lupa meja Bu. Bu, lupa Bu, maaf ya. Nanti saya buang Bu. Iya, oke. Buku-buku udah ada di meja semua, buku paket, kemudian Siap, Bu. buku-bukunya udah siap. Siap. Oke. Ibu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Fajar ada? Ada Bu, hadir Bu. Fajar hadir. Nanin? Siap Bu, ada. Hadir. Maulida? Tadi Maulida? itu rapat Oh, OSIS Maulida. dulu Bu, rapat. Rifki? Hadir Bu. Hadir. Titin? Titin Hadir, Bu. hadir. Oke. Berarti hari ini lengkap ya. Mungkin yang tidak hadir, udah saya lihat hari ini tadi, lihat grup chatnya Wali ada Grace Andi nggak datang ya, katanya ikut Olimpiade. Kemudian satu lagi Bu Mega, satu lagi Mega lagi ada urusan OSIS. Oke, untuk absen hari ini udah selesai. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan dulu. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Karena hari ini kita sudah memasuki materi yang baru. Kemarin materi kita itu kan tentang disintegrasi bangsa, udah selesai, kita masuk materi baru. Udah terlihat belum ininya? Belum Bu. Belum Bu. Iya, bentar ya, kesalahan teknis ini.
Ya biasa suka loading ya Bu ya. Kemarin juga pelajaran matematik sama Bu, gini Bu. Ada kesalahan teknisnya juga. Iya. Nah ini pembelajaran kita hari ini itu tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini itu adalah pertama, menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer, kemudian melakukan presentasi hasil diskusi yang nanti akan kita bahas dengan LKPD. Tujuan pembelajaran hari ini untuk menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Ya, itu kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini dan materinya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau menunjukkan satu dulu video pembelajaran yang Ibu ambil dari narasi newsroom mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Kita saksikan bersama dulu ya. Siap Bu. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut gitu. Yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks porsi demokrasi yang prosedural, saya kira tidak ada persoalan. Nah, itu tadi videonya tentang masalah demokrasi, ya. Jadi apa yang anak-anak Ibu lihat dari video tersebut? Ada yang bisa memberikan gambarannya nggak sebelumnya? Aku Bu, mau Bu. Iya, Fajar. Itu Bu, jadi kalau tadi lihat videonya itu kan demokrasi itu tempat berisik ya Bu ya. Kalau kata aku sih berisik di sini ya, orang itu bebas untuk berpendapat gitu kan, bersuara, berdemokrasi, mengutarakan pendapatnya supaya dia menjadi apa ya, bebas berkata asalkan dia sopan dan sebagainya gitu mungkin Bu yang aku tahu Bu. Iya, bagus sekali jawaban dari Fajar. Tangan dulu. Oke. Yang lain ada yang bisa ini nggak menyampaikan isinya dari video tersebut? Apa ya? Saya kurang paham Bu. Oh, Rifki kurang paham ya, nggak Ya, apa-apa Bu. Rifki. Dari ketidakpahaman Rifki nanti kan kita bahas supaya Rifki menjadi lebih paham ya tentang materi hari ini. Ya, siap Bu. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah anak-anak Ibu mengetahui demokrasi yang ada di Indonesia hari ini? Ayo, hari ini demokrasi kita modelnya demokrasi seperti apa? Ada yang tahu? Parlementer Bu atau presidensial ya Bu ya? Apa ya? Parlementer atau presidensial? Mm-mm. Nanin. Ya, bagus. Yang lain? Kalau aku mungkin ini Bu, pemilu nyoblos. Nyoblos, pemilu. Ada yang jawab modelnya Presidensil Bu, parlementer ya. karena ada presiden Bu. Presidensil, karena presiden. Ya. Tapi kan ada parlemen juga, Fajar. Nah, itu mah DPR mah itu bukan presiden atau Nanin, itu mah Dewan Rakyat itu mah yang tugasnya itu Biarin mewakili nanti rakyat. lihat aja kata Ibu apa. Nanin mah suka ini, suka cepu Bu, dia mah gitu. Kalau aku enggak Bu. Ada lagi nggak yang menyampaikan di atas sudah?
Udah ya. Nah, Bu. jadi untuk demokrasi di Indonesia, sebelum kita demokrasi yang sekarang, demokrasi Pancasila, kita sempat mengalami yang namanya demokrasi parlementer. Atau orang-orang juga sering menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Ya. Kalau parlementer itu kira-kira bagaimana sistemnya? Ada yang udah tahu sebelumnya nggak? Yang mimpin siapa sih kalau parlementer? Apa ya Bu ya? Siapa ya? Parlemen kali ya Bu ya? Perdana apa sih? Lupa. Perdana apa ya? Aduh, Perdana apa nih? perdana tuh apa Kartu ya? perdana. Nah, apa lupa kemarin tuh pernah nonton Perdana TV. Menteri Pak Jar, benar. ih kamu mah. Iya, aduh astagfirullah. Oh, lupa. iya, Perdana iya. Menteri PM ya PM. Kalau di aku tuh PM tuh ini Bu, polisi militer Bu. Beda dong. Oh beda ya. Oh iya benar Sama ya ya. singkatannya ya. Iya Sama-sama benar. PM. Nah, jawabannya benar. Kalau misalnya parlementer itu model atau sistem pemerintahannya itu ada dua. Satu, ada yang namanya kepala negara, satu lagi kepala pemerintahan. Beda dengan sistem yang presidensil kita sekarang. Kalau sekarang kita presidensil, presidennya siapa? Pak Jokowi, Ini Bu. kalau nggak tahu kebangetan Jokowi, ini. Bu. Ya, Pak Jokowi, kebanggaanku, Bu. Kebanggaannya Rifki ya panutannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk parlementer dan presidensial itu sistemnya beda ya. Kita dulu sempat pemerintahan kita itu dikepalai oleh seorang perdana menteri. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kalau presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama orangnya. Nah, jadi untuk kepala negara ini biasanya itu hanya berupa simbol bahwasannya dia adalah seorang pemimpin negara. Tapi untuk urusan pemerintahan itu diurus oleh yang namanya Perdana Menteri. Ya, jadi seperti itu. Kalau di Indonesia kita itu menganut ada 3 lembaga yang berbeda atau institusi yang mengatur pemerintahan. Pertama ada legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif. Nah, anak-anak bisa baca dari tampilan yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi masing-masing institusi menurut Montesquieu itu harus dibagi. Jadi pekerjaannya itu jelas. Orang legislatif kerjanya itu untuk apa, eksekutif apa, kemudian yudikatif apa. Jadi pembagian pekerjaan yang jelas. Nah, untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, karena kita belajar sejarah Indonesia, yang mau Ibu sampaikan cuma satu, baca, baca, dan baca. Kenapa Bu harus baca? Karena baca itu adalah langkah utama kalian atau langkah pertama kalian untuk membuka jendela dunia. Artinya lewat membaca, kalian juga membuka berbagai kesempatan untuk ilmu pengetahuan itu kalian terima dengan baik. Ya, jadi harus rajin untuk baca atau literasi. Nah, yang berikutnya, untuk demokrasi parlementer itu juga punya ciri ya. Pertama, ciri-cirinya itu adalah partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya nih Fajar berasal dari kalangan yang apa ya, tidak terlalu orang mampu misalnya, tapi Fajar ingin bergabung ke dalam partai politik, ingin memajukan bangsa ini, boleh gitu. Karena Fajar itu juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian di demokrasi parlementer ini ada kejadian penting, yaitu pemilihan umum tahun 1955 dan ada kebebasan individu. Yang disampaikan Fajar tadi di pertama benar, demokrasi itu adalah kegaduhan. Artinya semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya atau kebebasan individu. Nah, sampai sini paham tidak yang sudah Ibu sampaikan? Ngerti Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas ya? Nah, Untuk peta konsepnya hari ini ya, pertama ada sistem pemerintahan yang akan kita bahas, kemudian ada sistem kepartaian, baru ada pemilu tahun 1955. Ya, jadi itu yang mau kita bahas. Nah, coba lihat dulu nih di layar ada kabinet pada masa demokrasi liberal atau parlementer. wah Ada banyak berapa banget ya kabinet Bu ini? ya.
Bu itu ganti-ganti terus Bu itu, aduh kayaknya nggak kebayang ya. Banyak banget ya Bu ya. Iya, Banyak ya kabinetnya. Tadi Hmm. tahunnya dari tahun berapa Nanin? 1950 sampai Sampai 59 Bu. 59. Berarti berapa tahun tuh? Berapa? 8 tahun berarti Bu. Itu ada 7 berarti itu ganti-ganti tiap tahun ya Bu ya. Ya. Itu kenapa ya Bu ya? Kenapa ya kok sering terjadi pergantian kabinet? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Kenapa kira-kira kok terjadinya sering pergantian kabinet? Kira-kira penyebabnya apa ya kalau bisa kalian analisa sendiri? Itu kayak kalau kata aku Bu, ini Bu kayak lagu ini Bu, jatuh bangun gitu Bu. Oh, jatuh bangun. Jatuh bangun aku. Nah itu ya kayak lagu itu gitu Bu, jatuh bangun kabinet itu kayaknya karena ini Bu, banyak sekali partai politik yang dia itu partai politiknya saling menjatuhkan Bu. Jadi menarik suara dari parlemen gitu kayaknya Bu. Kalau aku baca kemarin dari Tirto gitu Bu gitu. Kalau kata saya mah emang masa jabatannya segitu, Bu. Udah beres Oh, gitu. menurut Rifki segitu ada masa Iya. jabatannya. Oh iya, iya. Bagus jawabannya. Nah, jadi kalau menurutnya Fajar tadi jatuh bangun ya kayak lagu dangdut. Nah, kalau jatuhnya kabinet Nasir, kemudian ada kabinet Sukiman, ada Wilopo, Ali Sastro Amijoyo 1, kemudian Burhanuddin Harahap, ada lagi Ali Sastro Amijoyo 2, dan terakhir ada kabinet Juanda. Nah, masing-masing kabinet ini memang memiliki masa atau periode jabatannya itu hanya sekitar 1 tahun. Bahkan kurang, ada juga yang lebih hampir 2 tahun. Kenapa terjadi pergantian kabinet yang seperti ini? Kalau kata Rifki tadi, karena memang periodenya segitu, Bu. Jadi untuk masa kabinet ini, pada saat itu sebelum habis masa periodenya, mereka sudah bubar duluan. Ya, karena masing-masing kabinet itu kan juga punya yang namanya program kerjanya. Gimana cara program kerja bisa jalan kalau masa jabatan cuma 1 tahun? Coba Maulida jawab. Maulida, mungkin nggak sih kamu seorang pemimpin, kemudian hanya mengerjakan program kerja kamu dalam jangka waktu 1 tahun? Kira-kira berhasil nggak program kerja kamu, Maulida? Nggak berhasil, Bu. Ada yang nggak terlaksana. Ya, nggak berhasil atau nggak terlaksana. Karena apa, Maulida? Apakah karena waktunya terlalu singkat? Iya. Nah, jadi singkatnya waktu atau periode para Perdana Menteri ini selama menjabat itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa program kerja yang mereka jalankan itu tidak berjalan dengan baik karena singkatnya waktu atau masa jabatan. Nah, di sini arti penting dari kita mempelajari hal ini adalah supaya kalian tidak merasa, ngapain sih belajar masalah-masalah kabinet, ya kan? Lagian kan udah berlalu, Bu, 50-59. Nah, arti pentingnya adalah supaya kita paham, karena negara kita ini negara demokrasi, jadi kita harus bisa belajar atau memahami tentang bagaimana bangsa Indonesia itu awalnya atau langkah kecil, baby step-nya Indonesia dalam berdemokrasi itu ya pada masa ini gitu. Kita sudah lelah dijajah, kita sudah lelah dengan sistem monarki, kemudian kita mencoba sistem baru demokrasi yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menyampaikan pendapatnya atau pandangannya tentang pemerintahan ya. Jadi terima kasih Jadi masih coba-coba gitu, Bu. ya, Jadi masih coba-coba gitu, Bu. ya masih coba-coba ini baby step-nya pemerintahan Indonesia dalam berdemokrasi. Jadi wajar kalau misalnya kabinet Nasir cuma setahun, setahun juga, juga. Jadi pada masa itu memang kita masih sedang tahap belajar berdemokrasi, meninggalkan cara-cara politik yang lama pada masa itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang masalah kabinet ini? Bu, mau nanya Bu. Ya, Fajar, silakan. Bu, ini yang ngerti ya yang nomor 4 sama nomor 6 itu Ali Sastro Amijoyo 1-2 itu maksudnya apa Bu?
Itu dua orang yang beda atau sama gitu, Bu? Nah, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I itu terpilih pada tahun 53, kemudian berakhir jabatannya tahun 55. Kemudian setelah kabinetnya Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo ini terpilih kembali untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi, untuk kabinet pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini, Ali Sastro Amijoyo mengalami 2 kali sebagai Perdana Menteri. Jadi tidak langsung, tidak pada masa periode 53-55, kemudian setelah kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian terpilih kembali. Makanya kabinet Ali itu ada 2 masa kabinetnya. Gitu. Oh, jadi kayak ini ya Bu ya, kayak zaman sekarang gitu ya, Pak Jokowi juga kan dari 14 nyalon terus kepilih ya, terus 2019 nyalon lagi. Cuma bedanya kan kalau ini keselang ya sama kabinet Burhanuddin Harahap gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan langsung gitu kan. Kalau ini keselang 1 tahun ya Bu ya. Oke Bu, makasih Bu. Iya benar sekali Fajar. Jadi untuk kabinet Ali Sastro Amijoyo itu tidak berlangsung urutan 4 dan 5, tapi ada dilangkahi dengan kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi setelah kabinet Ali Sastro Amijoyo turun, jatuh gitu kan, kemudian dia mencalonkan lagi dan ternyata menang, jadi naik kembali. Nah di sini ada beberapa hal lagi ya yang mau disampaikan sesuai dengan pertanyaan kita, karena kita ini menggunakan problem based learning. Jadi ada pertanyaan diskusi yang mau saya sampaikan nanti ya. Pertama, pertanyaan untuk orientasi masalah kita hari ini, mengapa Indonesia tahun 1950 menerapkan sistem pemerintahan parlementer? Kenapa harus yang seperti ini gitu, pemerintahan parlementer atau demokrasi liberal? Apakah nggak ada alternatif lain? Kemudian, mengapa sering terjadi pergantian kabinet di masa demokrasi parlementer atau liberal? Kenapa sering berganti? Apakah tidak ada benar-benar satu kabinet yang bisa bertahan kemudian menjalankan program kerjanya dengan masa waktu yang Ibu rasa itu cukup untuk menjalankan program kerjanya? Kemudian yang ketiga, menurut pendapat kelompok Anda, mana yang lebih baik, menteri yang berasal dari kalangan ahli atau zaken, atau utusan dari partai? Nah, jadi untuk zaken kabinet itu adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang benar-benar ahli pada bidangnya. Itu terjadi pada kabinet Juanda. Ya, jadi kabinet Juanda atau kabinet karya ini justru diisi orang-orang yang ahli dan bukan perwakilan dari partai. Itu uniknya dari kabinet Juanda. Kalau menurut pendapat kalian, nanti akan kalian tuangkan lagi di LKPD, yang lebih berhasil untuk menjalankan pemerintahan itu kira-kira orang yang berasal dari partai atau orang-orang yang berasal dari kalangan ahli. Nah, jadi itu yang akan kita bahas nanti ya untuk permasalahan kita hari ini. Kemudian untuk mengerjakannya silakan kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 itu bertugas untuk mendiskusikan kabinet Nasir, kelompok 2 itu kabinetnya Sukiman, kemudian kelompok 3 mendiskusikan tentang kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kelompok 5 Burhanuddin Harahap, kemudian kelompok 6 itu tentang kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan kelompok 7 bertugas mendiskusikan tentang kabinet Juanda. Nah, di sini kelompok 1 itu saya tunjuk ketuanya Rifki ya. Siap, Bu. Kelompok 1 itu ketuanya Rifki, kemudian kelompok 2 Fajar, kelompok 3-nya Nanin, kelompok 4-nya Titin, kelompok 5-nya itu ada Aulida, kelompok 6 ini ada Dodi, kemudian kelompok 7 ini siapa ya satu lagi ya, kelompok 7 itu ada Grace Andi nggak sekolah Bu? Iya, Grace nggak datang ya, coba Ibu cek lagi absennya ya. Kelompok 7 itu Diana. Oh, Ya. ada Jadi Diana. udah Ibu bagi nih
masing-masing ketua kelompoknya nanti akan bertugas untuk menyusun mengisi LKPD yang akan nanti kita bahas. Nah, ini LKPD-nya ya. Nih, LKPD-nya udah Ibu bagikan, kemudian handout-nya juga udah Ibu kasih, dan ini LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di sini dan anggotanya, kemudian kelas. Nah, ini pertanyaan diskusinya yang tadi yang udah Ibu sampaikan. Sebelum kalian mengerjakan tugas, silakan ikuti petunjuk belajarnya dulu. Ya, petunjuk belajarnya itu ada di LKPD. Kemudian, nah ini yang penting. Ibu mau pertanyaan yang udah disediakan ini dicari berdasarkan buku ataupun literatur. Jadi bisa dilihat di perpustakaan bukunya, kemudian ada dari media internet. Kemarin udah Ibu suruh bawa gawanya masing-masing kan? Ada Bu. Ada bawa nggak nih? Bawa Bu. Aman Bu. Bawa Bu, cuman kuotanya aja Bu. Kemarin aku baru beli HP Bu, iPhone 13 Bu, 12 juta harganya. Paling kamu nyicil. Nyicil enggak, pakai aku Shopee enggak. Pay dia. Aku mah kemarin ini dibeli nenek aku ngejual tanah, jadi aku ambil uangnya 12 juta. Nggak apa-apa, sedikit lah dari 3 miliar mah gitu kan. HP 12 jutanya ada paketnya enggak? Oh, itu belum beli Bu, keburu habis beli bensin Bu. Oh, udah habis beli Mending bensin. jual aja HP-nya buat beli kuota. Namun jangan nyurit ya, jangan sirik gitu ya Namun. Itu mentang-mentang Iya. HP-nya cuma HP kentang, Iya. nggak usah sirik ya. Ya, Fajar. Nanin. Nah, bisa ini yang tidak punya gawai atau tidak bawa smartphone-nya, bisa lihat dari handout yang udah Ibu kasih, ataupun buku paket. Kemudian yang ada boleh mengaksesnya lewat smartphone-nya ya. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan lupa menuliskan referensi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Kemudian hasil diskusi nanti itu akan kita presentasikan di depan. Untuk kelompok yang presentasi pertama itu nanti kita tentukan dengan menggunakan talking stick. Jadi kalau misalnya lagunya habis pada kelompok itu, berarti kelompoknya yang akan menyajikan hasil diskusi. Kemudian semua peserta didik harus mencatat hasil diskusi ya. Ibu nggak mau cuma satu orang yang mencatat. Misalnya ketua aja Rifki yang nyatet, kemudian yang lain nggak ada mengerjakan, nggak. Itu namanya Siap, tidak Bu. bekerja kelompok ya. Fajar dicatat ya Fajar ya, jangan temennya aja yang Fajar. Siap Bu. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulannya jangan lupa. Jadi kesimpulan dari yang sudah kalian diskusikan, diskusi kelompok itu jangan lupa juga untuk disimpulkan. Nah, tulisnya di sini ya. Ini juga udah Ibu bagikan nih untuk hasil diskusinya. Ini supaya lebih rapi. Ada pertanyaan nggak tentang pengerjaan LKPD? Sangat jelas, Jelas, Bu. Bu. Udah Petunjuknya jelas ya? jelas, Bu. Ya udah, saya kasih waktu untuk diskusi kita 20 menit ya. Siap, Bu. Ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Fajar gimana? Kerja kelompoknya ada kendala nggak? Ini Bu apa? Lagi nyari sinyal wifi Bu, ini tuh karena nggak ada kuotanya HP saya Bu. Waduh, nggak ada kuotanya, berat ini. Ini adalah masalah semua orang yang Fajar yang nggak punya kuota. Temennya coba tethering. Iya Bu, Pakai HP temennya. lagi minta ke ini apa? Ke Rapti, tapi Raptinya ini susah banget ini dia ngasih tethering ini, katanya gangguan sinyal katanya sama gitu. Udahlah biarin lah. Saya lagi nanti nyari lagi kelompok lain. Nyari kelompok lain. Nggak apa-apa yang nggak ada sinyal atau nggak ada kuota, bisa lihat dari handout yang udah Ibu kasih dan buku paket ya. Itu juga sebagai bahan untuk menjawab udah cukup. Jadi nggak perlu pakai smartphone juga. Kelompoknya Rifki gimana? Ada kendala, Nak? Kalau saya mah 5 menit sudah selesai, Bu. Wah, cepat. Cepat Iya. tapi tepat atau enggak nih Rifki? Nah, lihat aja nanti Bu presentasi, Bu. Pasti luar biasa, Bu. Wah, tingkat percaya dirinya tinggi ya, saya suka nih. Kemarin juga gitu dia mah. Cepat, tahunya tuh koi paste Bu dari internet gitu teh.
Tapi kan explore Hati-hati, itu copy mengeksplor ya Bu ya. Jangan lupa referensinya ditulis ya. Oh, iya. Sumber dari kalian mendapatkan ini. Kelompoknya Nanin gimana? Lancar? Ada kendala? Saya lebih cepat dari Rifki, Bu. Saya 3 menit udah beres, Bu. Wah, bagus. Nanin tuh ngisi identitas nama aja nyontek dia Bu, nggak cepet gimana. Jangan seuzon dulu. Aku itu udah dapat bocoran belajar dulu sebelumnya dari kelas lain, dari kelas yang sama belajar sama Bu Murni. Jadi aku sebelum pelajaran Bu Murni itu udah nyari-nyari. Ih, kamu mah seuzon aja. Itu mah Nah nyambung gitu aja Bu tuh ya. Nanin, benar. Sebelum belajar dulu harusnya belajar dulu. Kelompoknya Waktunya Maulida gimana? Sunyi-sunyi aja udah selesai. Aman Ibu, Oh, nggak udah ada aman. kendala. Oke, sip. Kelompoknya Titin aman ya? Aman, Bu. Aman, oke. Nah, waktunya udah habis. Tugas kelompoknya udah selesai untuk diskusi. Sekarang kita akan melakukan presentasi hasil dari LKPD-nya ya. Untuk menyajikan. siap Bu. Nah, untuk menyajikan ini kita pakai metode talking stick. Jadi siapa yang akan menerima sticknya pada saat kita memutar lagu ini. Udah siap? Siap Bu. Stick pertama itu dipegang oleh kelompok 1 ya, kelompoknya Fajar. Saya Nanti Bu. dijalankan ke kelompok Nih, berikutnya. ada nih, ada. Oke? nih. Siap Bu. Toleran, 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 anak yang manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis. Nah, diberhenti di mana tuh? Kelompok siapa? Oh, di kelompoknya Nanin ternyata Bu ini. Nanin. Oke. Ya ampun, kelompoknya Nanin. tumbalin aku ya. Silakan kelompok Nanin presentasi. Ya, bla 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 bla, Bu. Oke. Dah. Bagus kan, Bu? Tangan. Presentasi dari kelompok Luar Nanin. biasa. Luar biasa. Hasil 3 menit kerja kelompok Ya. gitu Bu. Ternyata pekerjaan itu cepat tapi tepat ya Nanin ya. Luar biasa. Ya, Kelompoknya Nanin. teknik, Bu, teknik, strategi. Itu mah Ya, nyalin. bagus. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk kelompok berikutnya, kita lanjut talking stick-nya. Kelompok Nanin, serahkan ke kelompok berikutnya ya. Siap. Oke. Cium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan lama. Kelompok berikutnya siapa? Maulida, Bu. Maulida. Oke, Maulida silakan menampilkan presentasi kelompoknya. Ya, ini Ibu presentasinya. Oke, bagus. Penampilan kelompok penyaji dari kelompoknya Maulida cukup bagus. Jadi, karena semua kelompok sudah menampilkan, silakan kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok penyaji. Mungkin dari kelompoknya Rifki ada yang mau disampaikan atau saran atau pertanyaan kepada kelompok Nanin yang sudah tampil? Tadi
kelompok Nanin sudah bagus, Bu, tapi ada beberapa konsep yang salah itu materinya. Jadi ada apa ya, ada Sumitra Plan gitu. Sumitra Plan itu justru di materi saya, Bu, tapi dibahas di Nanin. Gimana itu, Bu? Jadi kayaknya itu kurang ya, Bu. Ya. Gimana kelompok Nanin tanggapannya dari kelompoknya Rifki, kelompok 1? Dia juga ada gitu Bu, soalnya kan ini materinya berhubungan Bu, jadi nggak bisa dipisahin gitu kata aku mah. Dia mah ngiri aja Bu ke aku. Oh gitu ya. Oke. Ternyata di materi itu juga ada. Nah, untuk refleksi presentasi kita hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang timbul justru dari hasil presentasi teman-temannya. Ada pertanyaan nggak? Supaya kita bisa sekalian merefleksi, kemudian menyimpulkan hasil temuan yang dari kelompok penyaji. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Apa? Mungkin tentang kabinet Nasir yang tadi. Bu mau nanya, Bu. Kabinet Nasir yang turun karena Mosi tidak Bu, percaya. kalau menurut Ibu kabinet yang paling sukses yang mana, Bu? Kabinet paling sukses? Iya, Bu. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih Rizky. Yang lain? Mau nanya, Bu. Ya, Fajar. Bu, kalau Zaken kabinet itu artinya apa, Bu? Aku nggak ngerti, Bu. Oh, Zaken tadi ya? Oke. Iya. Yang lain ada pertanyaan lagi untuk sekalian kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Oke, berarti sudah paham ya. Nah, untuk kabinet yang paling sukses itu bisa kita bilang hampir semua kabinet mengusahakan untuk menyukseskan program kerjanya dengan waktu yang benar-benar singkat ya Rifki ya. Tapi kalau yang paling sukses, kalau dari segi perkembangan politik, mungkin bisa saya bilang itu ada di kabinetnya Burhanuddin Harahap. Karena di masa itu kita berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama yang memang sudah diancang-ancang itu pada kabinet sebelumnya, yaitu kabinetnya Ali Sastro Amijoyo I. Nah, jadi di kabinet ini sudah direncanakan akan ada mengadakan pemilu tahun 1955. Tapi dalam kenyataannya ternyata sebelum terlaksana pemilu 1955 oleh kabinet Ali, ternyata kabinet Ali itu sudah jatuh duluan. Nah, kemudian dilanjutkanlah pemilu 1955 ini ke kabinetnya Burhanuddin Harahap. Jadi pemilu 1955 termasuk salah satu langkah politik pada masa demokrasi liberal atau parlementer yang berhasil dilaksanakan di kabinet Burhanuddin Harahap. Menurut saya itu termasuk salah satu ya mengindikasikan bahwasannya kabinet itu kabinet yang sukses. Nah kemudian ini tadi Fajar kemana? Ini kan dari awal udah dibahas tadi masalah Zaken, kabinet, kemudian dari pertanyaan KPD juga. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Fajar sedang tidak konsen ya Fajar ya. Kenapa? Pacarnya Fajar? Ketinggalan bakal aku Bu di rumah, jadi karena tadi macet terus buru-buru dia lupa jadi belum makan Bu, jadi nggak konsen Bu. Wah, banyak sekali permasalahan Fajar ternyata ya. Mulai dari macet dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa Fajar. Ibu jelaskan ulang ya. Untuk Zaken ini adalah kabinet yang diisi oleh para ahli. Nah, jadi para ahli itu diberikan kesempatan juga setelah Pak Soekarno melihat ternyata kabinet-kabinet yang diisi oleh partai ini sibuk saling menjatuhkan partai yang lain dengan yang satunya. Jadi karena kita multi partai, misalnya nih TNI dan Masyumi kan selalu kontra, selalu bertolak belakang. Sebagian besar kabinet itu justru jatuh atau misalnya turun jabatan itu karena munculnya mosi tidak percaya. Banyak partai-partai ini kemudian memilih untuk oposisi kepada partai yang sedang memimpin. Makanya tingkat kepercayaan partai satu dengan yang lain itu justru tidak mereka tidak mendukung satu sama lain, justru menjatuhkan kabinet-kabinet lain. Nah, makanya akhirnya Zaken itu dipilih. Gimana kalau misalnya
kabinet kita ini kita ganti yang ahli aja deh. Orang-orang ahli yang memang sesuai dengan bidangnya, kemudian pakarnya, kita jadikan mereka pemimpin di kabinet ini gitu. Nah, jadi itu termasuk salah satu alternatif. Ternyata kabinet-kabinet ini kan orang kiriman partai, ya. Jadi masing-masing partai tentu ingin memiliki kekuasaan di pemerintahan. Jadi gitu ya, Fajar dan Rifki untuk jawaban pertanyaannya. Ya, Bu. Nah, Ibu lihat yang lain udah lemes nih. Titin udah mulai lemes, Maulida udah mulai mikirkan kapan ya pulangnya. Nah, jadi kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kita kali ini adalah semut kecil, tangannya begini nih. Semut kecil, kemudian gajah besar. Oke? Bisa ngikutin nggak? Siap. Siap. Oke, kita mulai ya. Semut kecil, gajah besar. Gajah besar, semut kecil. Semut besar, gajah kecil, semut besar. Oke? Nah, udah balik lagi nih konsentrasinya. Udah dengan ice breaking, gajah kecil, semut besar. Kebalik ya. Harusnya semut kecil, gajah besar. Supaya konsentrasi jadi dibalik. Untuk pertemuan hari ini kesimpulannya adalah jadi demokrasi parlementer atau liberal ini merupakan demokrasi awal dari Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian berhasil dilaksanakannya pemilu, ada juga beberapa ekonomi atau misalnya program-program pokok yang akan dilaksanakan dari kabinet-kabinet ini. Nah, semua kabinet ini sama-sama memiliki tujuannya itu untuk membawa Irian Barat kembali ke NKRI, ya, karena pada saat itu sedang berseteru dengan Belanda, ya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, silakan nanti ditulis di bukunya apa saja pembelajaran yang menarik hari ini, ya. Untuk evaluasi, ada tes formatif yang akan kalian kerjakan, ada 5 soal, nanti dibagikan. Kemudian satu lagi kita akan mengerjakan ini puzzle, ya. Jadi crossword puzzle ini juga merupakan salah satu cara untuk menguji pengetahuan kalian. Jadi nanti kita kerjakan bersama sebagai salah satu bentuk tes evaluasinya, ya. Cuman 5 soal. Jadi 5 soal dari puzzle, kemudian 5 soal nanti pilihan ganda, silakan dikerjakan untuk bentuk evaluasi kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk materi berikutnya, pelajaran kita itu kita akan membahas tentang, kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, sistem kepartaian. Jadi setelah kita membahas tentang sistem pemerintahan, kita akan membahas tentang sistem kepartaian, kemudian pemilu, dan masuk ke sistem ekonomi nanti. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan makna bagi hidup kalian, kemudian menambahkan ilmu, dan terakhir saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.